Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kali ini saya akan mewawancarai secara eksklusif akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman mengenai bagaimana perspektif manajemen dalam melihat kondisi tenaga kerjaan khususnya hubungan industrial di Indonesia pada saat ini. Saya Lutfi Ahmad Dhani Rahman. Simak videonya terus. Jadi teman-teman, saat ini saya sudah bertemu dengan Ibu Ketua Jurusan Manajemen, Bu Dr. Saida Zainurul Salamia SMSI, dan juga Koordinator Program Studi Dr. Aryesta Heksarini SEMM. Jadi saat ini kami bertemu dengan Ibu tujuannya untuk mengetahui bagaimana perspektif manajemen dalam melihat kondisi ketenagakerjaan khususnya hubungan industrial di Indonesia pada saat ini. Nah, jadi menurut kami yang orang hukum nih Bu ya, hubungan industrial itu, pengertian dari hubungan industrial itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 16 yang berbunyi, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pertanyaannya, dalam pandangan ilmu manajemen ya Ibu ya, apa yang dimaksud dengan hubungan industrial dan apa saja yang melatar belakangi lahirnya hubungan industrial? Kita dulu jawab ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam pandangan manajemen itu kan ada mata kuliah sendiri ya. Dalam mata kuliahnya adalah teori atau teori manajemen di dalam mata kuliah pengantar manajemen. Jadi ada beberapa teori yang menyatakan bahwa keterkaitan antara manajemen dengan hubungan industrial itu sangat erat gitu ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan sistem untuk supaya kegiatan-kegiatan yang ada di manajemen terkait khususnya untuk manajemen sumber daya manusia itu juga saling berkaitan dengan memanusiakan manusia gitu ya, melakukan disiplin, terus tanggung jawab, lalu bagaimana hak asasi manusia yang ada di dalam manajemen itu sendiri. Hak asasi manusia itu terkait dengan upah gitu ya, upah, lalu liburan misalnya ataupun cuti dan lain-lain sebagainya, itu yang harus didapatkan dari seorang karyawan gitu. Jadi itu yang menentukan bagaimana supaya karyawan dengan pimpinan ataupun atasan itu bisa saling keterkaitannya seperti itu. Menurut saya dari sudut pandang manajemen itu bermakna perlibatan semua pihak dalam suatu organisasi atau satu perusahaan. Kalau dalam satu perusahaan berarti ada buruh dan majikan, tapi tidak hanya buruh dan majikan, tentu saja ada juga stakeholder, customer, dan dalam hal ini pemerintah sebagai pihak ketiga untuk mediator atau sebagai pemegang arah tujuan ke arah mana usaha, bisnis atau organisasi tersebut mencapai tujuannya, seperti itu. Jadi tentu saja karena tadi saya bilang pelibatan semua pihak di dalam manajemen, semua mulai yang dari posisi paling puncak sampai paling bawah itu terlibat aktif. Itulah manajemen, karena semua berarti semua juga memiliki hak yang sama dengan porsi yang berbeda-beda tentu saja, dan memiliki juga hak untuk dalam pandangan hukum mungkin ada kesetaraan hukum, perlindungan dan lain-lain dalam perjalanannya mencapai tujuan. Kalau dalam hubungan industrial ini kan sering terjadi konflik nih Bu, sering betul terjadi konflik. Dan kalau dalam manajemen ini apakah ada mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan konflik tersebut, penyelesaian sengketanya, HDR-nya gitu Bu? Kalau penyelesaian konflik itu kan pasti ada ya, nggak harus di dalam dunia kerja aja gitu ya. Tapi sebenarnya kita melihat di sini itu terkaitan dengan spesialisasi pembagian tugas supaya jelas. Kan kalau di dalam manajemen mungkin di dalam semua struktur organisasi pasti ada struktur organisasi, ada bagian-bagian masing-masing tertentu yang Anda melakukan apa
Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi kesalahan, maka kita kan bisa tahu bagaimana perbaikan yang harus dilakukan gitu ya. Spesialisasi tugas dengan tanggung jawab wewenang yang berbeda-beda, tetapi kita kan tujuannya kan pasti akan sama gitu ya, akan sama untuk bagaimana mencapai tujuan daripada si perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut. Macam-macam yang dilakukan banyak, strategi yang dilakukan banyak, tentunya juga itu untuk meminimalkan juga resiko, meminimalkan juga selain resiko itu konflik yang ada gitu. Tapi kalau masalah konflik pasti semuanya ada, tapi kita tergantung kita untuk menyelesaikan. Apalagi kan kita itu kan mempunyai SOP ya, standar operasional pelaksanaan kegiatan gitu ya. Jadi kalau kita melakukan itu sesuai dengan SOP, dan apalagi itu disesuaikan dengan kebijakan yang dilakukan, itu pasti insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Baik, kalau menurut saya konflik itu pada umumnya kan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, ya kan? Entah antara majikan dan buruh atau dengan pihak lain. Selama ini sebenarnya di dalam ilmu teori organisasi, konflik itu sepanjang tidak berakibat yang berdampak merusak, itu adalah suatu fase pembelajaran untuk dinamika pertumbuhan organisasi atau suatu usaha. Tetapi kerap kali konflik yang terjadi pada manajemen itu akibat belum dilaksanakannya manajemen secara baik. Karena jika well managed seperti itu, semua hierarki manajemen, kalau manajemen zaman dulu ada terbentuk piramida manajemen. Kalau zaman sekarang seharusnya tidak seperti piramida ini lagi. Yang piramida ini kan di atasnya top management, middle management, bottom level. Sekarang kan berbentuk kotak, dalam artian top management tetap berada di atas, tapi dengan porsi yang sama, walaupun dengan intensitas yang berbeda dengan level-level manajemen di bawahnya. Artinya, secara ideal, hal itu sudah berlangsung dengan baik, semestinya tidak ada lagi perbedaan. Karena telah dilakukan dalam manajemen upaya-upaya persamaan persepsi, visi, misi, kemudian kalau di tempat perusahaan biasa dikenal tupoksi atau lain-lain, job description dan lain sebagainya. Tetapi pada prakteknya tetap saja ada terjadi konflik. Dalam hal ini konflik yang terjadi di dalam manajemen lagi-lagi secara teori harusnya bisa memberi win-win solution baik kepada pihak pemberi kerja, majikan, dan penerima kerja, karyawan atau buruh. Oke, baik, sebagai penutup nih Bu ya, menurut pendapat Bu Saida dengan Bu Arista nih, bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia pada saat ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, gimana sih mestinya? Terus terang saya belum terlalu aware gitu ya. Cuma kalau kita lihat yang sering terjadi atau berseliweran di media, itu terdapat kesenjangan. Kita tidak menutup mata kanal itu, ya kan? Pasti ada kesenjangan, bisa terjadi antara majikan dan karyawan, bisa terjadi juga dengan pihak ketiga, pemerintah sebagai pengampu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selama ini secara makroekonomi mungkin negara kita masih dalam posisi karyawan atau penerima kerja ataupun buruh, apapun itu istilahnya, dalam bargain yang lemah. Sehingga masih seringkali ya udah mau apa yang diperbuat gitu, karena tidak ada posisi bargain yang kuat tadi, tidak kuasa menolak, sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang diberikan mau tidak mau diterima karena memang butuh pekerjaan sebagai salah satu-satunya mungkin media pencari nafkah. Ya, jadi sebenarnya tadi apa yang Bu Arista berikan penjelasan gitu ya terkait buruh di sini adalah bagian paling lemah gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan. Tapi juga sebenarnya buruh juga mempunyai hak gitu ya, hak untuk bisa memberikan pendapat. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya buruh ini juga termasuk penggerak di dalam kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Karena tadi ada top, ada middle, ada bottom. Karena semuanya yang melaksanakan kegiatan yang ada di kegiatan manajemen itu yang paling banyak mengambil kegiatan tersebut untuk menjalankan semua kegiatan dalam perusahaan itu adalah bagian pada bottom. Karena biasanya itu yang melakukan ini adalah
top ini kan hanya pengambil keputusan untuk melihat seberapa jauh sih permasalahan ataupun resiko yang sudah didapatkan atau di dalam perusahaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya pasti paling banyak melakukan pekerjaan adalah bagian paling bawah. Buruh itu Bu ya? Iya. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan Ibu akademisi yang telah mau diwawancarai mengenai hubungan industrial terhadap manajemen, sehingga kelompok dan para pendengar yang menonton dan mendengarkan video kami mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Ibu akademisi. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ibu akademisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.